Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 4 2025. Perkenalkan, nama saya Sherly, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 2025 di LPTK Universitas PGRI Pontianak dengan program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 611253462. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik layanan bimbingan konseling klasikal dan individual di SMKS Al-Maliki Sukodono Lumajang. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah ya, hebat kamu sudah hadir tepat waktu pada layanan individual ini. Duduk yang nyaman dulu, santai, gak usah tegang ya. Hari ini materinya tentang penggunaan media sosial. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan dalam konseling individual ini. Yang pertama, kamu harus menceritakan yang bersifat rahasia. Kemudian kita saling menghargai pendapat. Dan yang ketiga, di sini aman untuk bercerita. Jadi kamu nggak usah takut, tidak usah takut dihakimi oleh ibu. Ibu akan membimbing kamu, mendampingi kamu ketika ada masalah di kemudian hari juga. Nah, tujuannya untuk layanan ini adalah untuk memahami dampak berperilaku sosial, misalnya ketika bersosial media yang kurang baik. Kemudian memahami aturan dasar etika digital. Kemudian yang ketiga, mengontrol diri sebelum memposting atau memposting video ataupun video di sosial media. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah kamu bisa berkomitmen untuk berperilaku yang baik atau beretika yang baik ketika bersosial media. Oke, sudah paham dengan tujuannya? Paham. Paham. Kemudian sekarang Ibu ingin tahu nih, pengalaman apa yang kamu dapatkan atau pengalaman media sosial kayak gimana yang akhir-akhir ini kamu terima? Coba jelaskan. Coba jelaskan menggunakan bahasamu sendiri sudah, tidak apa-apa. Saya pernah komentar bercanda di grup kelas, tapi teman saya tersinggung. Kadang saya juga cepat membalas komentar teman kalau kesal. Oh, jadi seperti itu ya pengalaman yang pernah kamu alami untuk beretika media sosial. Bisa ceritakan lebih lengkap situasinya? Waktu itu saya menulis komentar lucu, tapi teman saya marah. Lalu saya membalas dengan cepat karena kesal. Jadi seperti itu ya. Jadi begini, siapa namanya tadi? Alin ya, Alin. Mbak Alin. Di media sosial itu kita harus berhati-hati karena tulisan yang bisa disalahartikan. Kayak misalnya kamu bercanda, kamu mengiranya itu bercanda, tapi ada salah satu dari teman kamu itu menganggapnya serius. Nah, karena hal itu, jadi temanmu itu ngerasa kesal sama bercandaan itu. Jadi seperti itu. Lain kali lebih hati-hati ya dalam bersosial media. Oh, jadi komentar saya bisa disalahartikan ya, Bu? Iya, nah makanya itu untuk menulis atau berkomentar di sosial media, terutama di grup kelas, itu harus berhati-hati dan harus dipikir terlebih dahulu seperti itu. Atau misalnya kamu berkomentar di postingan orang, nah itu harus berhati-hati, soalnya itu juga apa ya, bisa mencerminkan diri kamu itu seperti pribadi yang kurang baik lah, seperti itu. Kemudian
Kemudian ini Ibu ada kartu situasi ya. Nanti kamu bisa pilih dari pengalaman yang sudah kamu dapatkan. Kemudian Ibu ingin tahu respon kamu seperti apa. Oke, paham Mbak Alin? Paham. Coba kamu pilih kartu situasi ini 1 sampai 2. 2 aja dah, nggak apa-apa. Pilih yang sesuai dengan pengalamanmu dalam beretika bermedia sosial, oke? Ini Bu. Kamu pilih yang mana? Coba bacakan ini, kartu situasi yang pertama. Seseorang mengirim pesan pribadi yang membuatmu merasa tidak nyaman. Bagaimana sikap yang tepat agar tetap aman dan sopan? Coba lihat Ibu. Coba, setelah kamu membaca situasi yang ada di kartu situasi ini, bagaimana responmu dengan situasi yang ada di sini? Seorang mengirim pesan pribadi yang membuatmu tidak merasa nyaman. Kamu merespon seperti apa? Misalnya kamu bisa meminta maaf kepada orangnya yang merasa tersinggung itu, ya. Coba Ibu pingin tahu kalimat meminta maaf kepada ini orang yang merasa tersinggung sama kalimatmu. Misalnya ke temenmu deh, teman deket atau yang di kelas gitu. Saya meminta maaf karena telah membuat kamu kesal. Ya, boleh seperti itu. Nanti bisa ditambahi lagi seperti ini contohnya. Misalnya temanmu namanya Adinda misalnya. Kayak, Adinda mohon maaf ya atas kelakuanku di grup kelas. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu tersinggung. Mohon maaf ya sebelumnya, seperti itu. Nanti mungkin Adinda akan merasa lega atas permintaan mohon maafmu, seperti itu. Kemudian ini ada kartu situasi yang kedua yang telah kamu pilih. Temanmu menyebarkan informasi yang salah di grup kelas. Bagaimana cara kamu menanggapi tanpa menyinggung teman? Nah, bagaimana responmu setelah dalam situasi seperti ini? Temanmu menyebarkan informasi yang salah di grup kelas. Bagaimana responmu untuk menanggapi ini? Memberitahu. Ya, memberitahu dengan baik, Baik. baik. Nah, misalnya gini contohnya. Misalnya ada temenmu nih, si Alif misalnya. Dia mengirim sebuah informasi, tapi informasi yang dikirimkan oleh Alif ini belum valid. Belum apa ya? Belum nyata gitu. Masih abu-abu, masih belum tampak jelas pengumumannya gitu. Nanti kamu bisa jelaskan ke dia, mohon maaf Alif sebelumnya, ini informasi yang kamu kirim belum jelas, belum apa ya, masih abu-abu pengumumannya. Jadi lain kali kamu bisa dipikir-pikir lagi untuk mengirim sesuatu atau informasi ke dalam grup kelas. Mengingat grup kelas ini apa ya, penting untuk grup kelas ini penting untuk pengiriman informasi. Jadi harus valid dulu sebelum dikirim. Seperti itu ya, Mbak Alin. Oke. Nah, apakah sudah paham dalam beretika bersosial media? Sudah. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi mengenai ini etika bermedia sosial. Jadi nanti lain kali kamu bisa ada gambaran, atau kalau misalnya kamu mau melakukan hal kesalahan lagi, kamu ada gambaran, ada pandangan untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, sebelum berkomentar di sosial media ataupun di grup kelas, kamu bisa membaca ulang apa yang kamu ketik,
apa yang ingin kamu posting atau share kayak gitu, harus dibaca ulang. Untuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang kamu contohkan tadi, seperti yang kamu alami tadi. Itu temennya merasa tidak dihargai atau tersinggung dengan kata-katamu. Kemudian yang kedua, hal yang harus kamu ingat sebelum melakukan komentar atau mengirim pesan di grup kelas ataupun di sosial media adalah pikirkan dampaknya. Nah, sebelum kamu mengirim video ataupun informasi ataupun berkomentar di sosial media, kamu harus berpikir dampaknya apa. Kayak gini, misalnya gini, berpikir, aku kalau ngetik ini apa ya dampaknya? Aku kalau misalnya mengirim informasi ini apa ya dampaknya untuk kebutuhan kelas penting tidak? Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pastikan tidak menyinggung. Nah, seperti yang Ibu tadi bilang, pastikan tidak menyinggung temannya. Seperti kata-kata harusnya lebih sopan, meskipun kepada temannya kita harus sopan dalam berbicara. Misalnya, jangan berbicara kotor meskipun kepada temannya, seperti itu. Harus saling menghormati dan menghargai. Apakah paham, Mbak Alin? Paham. Paham. Kemudian ini ada pengisian LKPD. Kalau sudah paham, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau kamu mengisi lembar kerja peserta didik. Ibu ingin tahu kepahaman kamu sudah sampai mana. Oke? Ini coba diisi. Ditulis namanya, pakai hitam. Ditulis namanya dulu, habis itu tanggal. Nanti kalau misalnya belum paham, ini tanya ke ibu. Namanya ditulis dengan jelas ya. Bulan November 11. Oke. Itu yang pertama. Apa ini? Coba dibaca. Tuliskan ini. Mengetahui perilaku diri di media sosial. Ya, yang pertama. Tuliskan 2 hal yang sering kamu lakukan di media sosial. Ayo, apa yang sering kamu lakukan di sosial media? Ayo ditulis di situ. Misalnya apa? Punya sosial media apa tidak? Seperti akun Instagram, akun TikTok, atau Facebook. Kamu biasanya melakukan di media sosial tuh ngapain aja? Coba sebutkan 2 hal, ditulis di sini. Ya, yang kedua ini apa? Tulis. Sudah, Mbak Alin? Sudah. Kemudian yang kedua, coba dibacakan. Tuliskan 1 hal yang menurutmu kurang baik dilakukan di media sosial. Ayo, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apa yang kurang baik yang dilakukan di media sosial? Contohnya apa? Ditulis. Apa yang
Sudah. Sudah? Oh, iya. Kemudian yang ini yang B, coba dibacakan. Mengenal etika bermedia sosial. Ini apa? Nomor 1 dibaca. 1. Apa yang dimaksud etika bermedia sosial? Ayo ditulis apa itu etika bermedia sosial. Coba lihat Ibu, apa yang dimaksud dengan etika bermedia sosial. Ya, kemudian bisa ditambahkan, coba ditulis lagi di sini, kalau nggak muat di sini ya. Titik, apa ya? Aturan atau sikap yang harus dipatuhi saat menggunakan media sosial. Agar interaksi tetap sopan, aman, dan bertanggung jawab. Nah, coba sekarang dibacakan lagi, apa sih yang dimaksud beretika sosial itu? Aturan atau sikap yang harus dipatuhi saat menggunakan media sosial agar interaksi tetap sopan, aman, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang sudah paham kan apa arti beretika media sosial itu? Oke. Sudah paham? Sudah. Sudah. Kemudian sekarang yang kedua. Coba dibacakan soal yang kedua. Sebutkan 2 contoh perilaku yang sopan di media sosial. Contoh perilaku yang sopan di media sosial. Seperti apa contohnya? Nih. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, perilaku yang sopan di media sosial itu adalah menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar tidak ada pihak yang tersinggung dengan perkataan atau komentar kita. Ya. Kemudian yang kedua, meminta izin sebelum memposting foto atau video orang lain. Sudah. Ini misalnya contohnya ini. Meminta izin sebelum memposting foto atau video orang lain. Misalnya kamu foto nih di kelas sama temenmu bertiga atau berdua. Nah, kemudian kamu akan memposting di sosial mediamu, misalnya di story WhatsApp misalnya. Kamu harus bertanya dulu ke temenmu, boleh tidak fotomu ini di-share di media sosial untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apalagi sampai
mereka itu merasa sakit hati ketika fotonya atau videonya di-share tanpa kamu izin sama mereka. Nah, apakah sudah paham penjelasan Ibu? Paham. Ya, paham. Kemudian ini yang ketiga, coba dibacakan soalnya. Sebutkan 2 contoh perilaku yang tidak sopan di media sosial. Nah, sebutkan 2 contoh perilaku yang tidak sopan di media sosial. Ayo dituliskan 2 contoh perilaku yang tidak sopan di media sosial. Misalnya apa? Yang seperti Ibu tadi sampaikan. Perilaku yang tidak sopan, yang harus dihindari dalam beretika media sosial. Oke, yang ini minta 2 contoh perilaku. Sudah? Kemudian lembar selanjutnya. Ayo diisi. Apa itu? Dibaca. Memilih sikap positif. Ayo dibaca ini. Baca situasi berikut dan tulis sikap yang sebaiknya kamu lakukan. Ayo, situasi yang pertama dibaca. Temanmu menulis komentar yang kurang sopan di grup kelas. Bagaimana sikapnya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu? Ayo ditulis menurut bahasamu yang paling sederhana. Ya, kemudian situasi yang kedua dibaca Mbak Alin. Kamu ingin memposting video bersama teman, tapi tidak semua teman setuju. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Sikap bagaimana yang harus kamu lakukan? Misalnya ada situasi seperti ini. Ayo coba dituliskan di situ. Sudah? Syukur. Kemudian yang terakhir dibaca itu apa? Komitmen pribadi. Tuliskan 1 hal yang akan kamu lakukan mulai sekarang untuk bermedia sosial lebih baik. Nah, ayo tuliskan. Kamu akan berkomitmen apa dalam beretika media sosial? Supaya nantinya kamu bisa beretika dengan baik dalam bermedia sosial. Ayo coba dituliskan di sini.
Sudah selesai semua Sudah. diisi? Kemudian Ibu mau kamu membacakan ulang LKPD-nya dari awal, biar kamu semakin paham tentang materi yang sekarang ini. Ayo dibacakan pelan-pelan aja. A. Mengetahui perilaku diri di media sosial. 1. Tuliskan 2 hal yang sering kamu lakukan di media sosial. Mengomentari video-video orang, melihat postingan orang-orang. Ya. 2. Tuliskan 1 hal yang menurutmu kurang baik dilakukan di media sosial. Berpikir sebelum berkomentar. Ya. B. Mengenal etika bermedia sosial. 1. Apa yang dimaksud etika bermedia sosial? Aturan atau sikap yang harus dipatuhi saat menggunakan media sosial. 2. Sebutkan 2 contoh perilaku yang sopan di media sosial. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Meminta izin sebelum memposting foto atau video orang lain. 3. Sebutkan 2 contoh perilaku yang tidak sopan di media sosial. Berkomentar yang buruk, tidak meminta izin dalam memposting foto atau video orang lain. Ya. Kemudian yang ini dibaca juga, Mbak. C. Memilih sikap positif. Baca situasi berikut dan tulis sikap yang sebaiknya kamu lakukan. Situasi: temanmu menulis komentar yang kurang sopan di grup kelas. Sikapku: berbicara dengan baik. Situasi: kamu ingin memposting foto bersama teman, tapi tidak semua teman setuju. Sikapku: memilih untuk tidak memposting foto. Bentar, Mbak. Masih ada. Ya, dilanjut. D. Komitmen pribadi. Tuliskan 1 hal yang akan kamu lakukan mulai sekarang untuk bermedia sosial lebih baik, lebih sopan, dan berpikir dulu untuk berkomentar. Sudah selesai ya? Sudah dibaca semua LKPD-nya. Sekarang Ibu mau menyimpulkan tema untuk layanan individual hari ini. Yang pertama yaitu pengertian etika bermedia sosial. Apa sih etika bermedia sosial itu? Artinya adalah aturan atau sikap dan perilaku yang harus dipatuhi saat menggunakan media sosial agar interaksi tetap sopan, aman, tanggung jawab, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, etika bermedia sosial ini mengajarkan bagaimana bersikap baik, bersikap bijak dalam bermedia sosial, dan menghargai orang lain ketika berkomunikasi di dunia digital. Kemudian apa sih prinsip beretika media sosial itu? Prinsip yang pertama yaitu sampai jumpa besok pagi, kita semangat belajar lagi. Menggunakan See you tomorrow morning with new learning spirit. Take care on your way home and have a nice day. Ya, saya ulangi lagi ya. Prinsip etika bermedia sosial yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Yang kedua, berpikir sebelum memposting foto atau video. Yang ketiga, menghargai privasi diri orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum Ibu akhiri sesi layanan hari ini? Sudah paham berarti ya beretika media sosial? Nah, baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri sesi layanan individual hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita ketemu di sesi layanan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa kembali ke kelasnya masing-masing.